Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian Keluarga Gemim. Jemaat Maranatha Pastaten, di hari ini kita mengawali hari yang penuh dengan ungkapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus sebab Dia baik dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu kita selalu percaya bahwa hari-hari kehidupan kita akan diberkati ketika kita selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa kehidupan kami di hari ini boleh kami nikmati semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan oleh karena itu dalam komitmen iman bahwa kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami pakai untuk memuliakan Engkau. Dimanapun kami pergi dan kami berada, kami hidup untuk meneburkan kasih dan meneburkan cinta dan berkat bagi siapapun. Sehingga dengan demikian kami boleh mengalami sukacita dan kegembiraan untuk menjalani kehidupan yang adalah bagian berkat Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatu itu dapat kami lakukan ketika kami hidup di dalam firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah kebenaran yang sejati, yang selalu mengingatkan kami, menolong kami, memperlengkapi kami, supaya kami tetap ada dalam keputusan yang benar, hidup sebagai anak-anak terang, hidup di dalam kebenaran. Ampuni Bapa dan kasihani kami anak-anak-Mu ini, supaya kami datang dalam kekudusan, dalam kelayakan untuk menyembah Engkau di saat ini. Ini doa kami bersyukur menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini Jumat 26 Juli 2024 terambil dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan." Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bagian bacaan firman Tuhan hari ini diberikan tema hiduplah dalam perdamaian. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, hidup dalam perdamaian menjadi dambaan setiap orang. Karena dalam hidup damai ada kasih, ada ketenangan, dan juga ada kebahagiaan. Namun kedamaian seringkali hilang manakala ada orang melakukan yang jahat pada kita. Dalam situasi yang demikian, terkadang kita pun turut serta melakukan kejahatan ketika membalas perbuatan orang lain tersebut. Yang seperti ini bertentangan dengan firman Tuhan. Bacaan hari ini mengingatkan kita agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan harus melakukan apa yang baik bagi semua orang. Dan saudara, rupanya ada orang-orang di rumah yang membalas perbuatan jahat orang dengan perbuatan jahat. Nah, Paulus memberi nasihat agar jemaat tidak membalas dengan kejahatan, tetapi harus melakukan apa yang baik, sebagaimana yang dicatat dalam ayatnya yang ke-17. Dan mengusahakan hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, saudara, karena pembalasan adalah otoritas Tuhan Allah. Nah, kita hanya bisa berusaha hidup dalam perdamaian dengan semua orang, bukan berarti kompromi dengan dosa, melainkan mengupayakan agar dapat tercipta hidup yang harmonis dengan semua orang, sekalipun tidak mudah rasanya. Nah, saudara, ada saja orang yang suka berbuat jahat, tetapi umat Tuhan dinasihati untuk tidak turut berbuat jahat, dan termasuk melakukan pembalasan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita membalas kejahatan dengan dengan kebaikan, maka kita tidak ada bedanya dengan orang yang berbuat jahat. Nah, ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita tidak ada bedanya dengan orang yang berbuat jahat. Kita sama-sama telah menjadi orang yang jahat. Nah, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung pada kita, maka kita harus berusaha hidup dalam perdamaian dengan semua orang dan terus melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Nah, walaupun kita telah disakiti oleh orang lain,
kita jangan menyakitinya juga. Seperti yang dinasihatkan dalam Alkitab, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk hari yang indah di saat ini yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami sungguh percaya bahwa hari ini membawa berkat ketika ada keteguhan hati kami untuk belajar firman, diperkaya, diperlengkapi untuk bisa memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kami lakukan setiap hari dan setiap waktu. Kami percaya firman-Mu hari ini menasihatkan kami betapa pentingnya kami harus hidup di dalam kasih Kristus, sehingga ketika pun orang melukai hati kami tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kami membalas kejahatan dengan perbuatan baik kami. Sehingga itulah perintah Tuhan Yesus yang harus kami kerjakan dan kami lakukan. Maka kami menjalani kehidupan yang tidak sia-sia, tetapi kami memberi makna tersendiri atas kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Sebisa-bisa kami tetap hidup benar di mata Tuhan, maka kami juga mampu dan sanggup untuk mengerjakan panggilan iman kami, terus bersaksi, bersekutu dan melayani, mengungkapkan janji iman kami di hadapan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang baik, yang menyukacitakan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah di mana kami hadir, kami menjadi pemersatu, membuat cinta kasih Kristus, membawa perdamaian, sehingga kami yakin dan percaya dimanapun kami pergi dan berada, damai Kristuslah yang akan menyertai perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalaupun kami akan menjalankan kehidupan kami di hari ini, kami selalu menikmati rasa syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya hari-hari orang benar itu akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kesanggupan untuk melakukan apapun yang Engkau perintahkan untuk kami kerjakan. Apakah di tengah-tengah kami membangun keluarga kami, di tengah-tengah kami menjalankan pelayanan kami, di tengah-tengah kami menjalankan pekerjaan kami, biarlah untuk semua hal yang kami kerjakan, nama Tuhan terus kami muliakan. Kiranya berkat sehat, kuat, selamat di dalam Tuhan boleh menjadi bagian kami dan seisi keluarga kami, sehingga kami tidak perlu lupa bersyukur dan berterima kasih betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau terus berkati para hamba-hamba-Mu yang terus Engkau pakai untuk melayani, baik sebagai diaken, penatua, guru agama, dan semua pendeta dalam lingkup pelayanan Gereja Masehi Injili Minahasa. Kami percaya Bapa, kehidupan kami semua diperlengkapi, diberkati untuk menaburkan kasih berkat di tengah-tengah pelayanan kami, sehingga kami tetap bermohon Engkau berkati gereja-Mu, memberkati pelayanan firman yang terus diberitakan, sehingga banyak orang yang akan mengalami kuasa Kristus dan hidup di dalam takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Ketika pun ada saudara-saudara kami yang bersyukur boleh merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan, kiranya Engkau menyempurnakan segala ungkapan syukur mereka, ada berkat sukacita dan kegembiraan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang akan mereka nikmati. Saudara-saudara kami yang bergumul dalam keadaan sakit, kiranya Engkau berkenan menjumpai mereka di dalam kasih dan anugerah-Mu, untuk kiranya mereka penuh dengan harapan dan kerinduan bahwa Engkau akan memberikan pertolongan, ada mujizat kesembuhan yang kiranya akan mereka nikmati di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk bangsa dan negara kami, Engkau berkati para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, Engkau berkati pemerintah, semua yang mengabdi dan melayani masyarakat. Tuhan memberkati dalam kepelbagaian sekalipun kami hidup dalam satu bangsa, satu tanah air, satu kebersamaan untuk membangun negara kami, membangun daerah wilayah kami, untuk tetap hidup berdampingan satu dengan yang lain dalam komitmen bahwa orang semua bersaudara dan kita semua akan dicintai Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami hanya mau serahkan di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan segala kasih, yang kiranya akan terus memberkati kami, memberkati seisi keluarga kami, dimanapun kami pergi dan kami berada. Maka ini doa kami Bapak, ungkapan syukur kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Demikianlah kita semua telah diberkati di dalam firman Tuhan di hari ini. Selamat menikmati hari yang baru dalam anugerah selamat yang daripada Tuhan. Semoga kita terus berjuang untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Shalom dan damai di hati.